Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang berisi nilai-nilai luhur yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai peristiwa yang menunjukkan adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, saya akan menganalisis 5 kasus viral yang terjadi di Indonesia, mulai dari penyebab, akibat, serta keterkaitannya dengan sila-sila Pancasila. Kasus pertama, siswa SD di Medan dihukum duduk di lantai karena menunggak SPP. Nah, kasus pertama terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang siswa kelas 5 SD swasta dihukum duduk di lantai saat mengikuti pelajaran karena orang tuanya belum membayar SPP selama 3 bulan. Kejadian ini menjadi viral setelah videonya beredar di media sosial dan mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat. Menurut saya, penyebab terjadinya kasus ini adalah karena pihak sekolah yang ingin memberikan tekanan kepada orang tua siswa agar segera melunasi tunggakan SPP. Namun, cara yang digunakan justru melibatkan siswa yang seharusnya tidak bertanggung jawab atas masalah tersebut. Akibat dari tindakan ini adalah siswa merasa malu, sedih, dan kehilangan rasa percaya diri di depan teman-temannya. Selain itu, tindakan tersebut juga menimbulkan kritik dari masyarakat karena dianggap tidak mendidik dan tidak menghargai hak anak. Kasus ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seorang anak seharusnya diperlakukan dengan hormat tanpa membedakan kondisi ekonomi keluarganya. Selain itu, kasus ini juga bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap siswa berdasarkan kemampuan ekonomi keluarganya. Solusi yang dapat dilakukan adalah pihak sekolah menyelesaikan masalah administrasi secara langsung dengan orang tua siswa tanpa mempermalukan anak di lingkungan sekolah. Lalu kasus yang kedua, siswa dipaksa merangkak dan menggonggong di Surabaya. Kasus kedua terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Seorang siswa dipaksa merangkak dan menggonggong seperti anjing oleh seorang pria dewasa. Peristiwa tersebut menjadi viral dan mendapatkan kecaman dari berbagai pihak karena dianggap merendahkan martabat seorang anak. Penyebab terjadinya kasus ini adalah tindakan disiplin dan dilakukan dengan cara yang tidak tepat dan tidak manusiawi. Hukuman yang diberikan tidak bertujuan mendidik, melainkan mempermalukan korban. Akibat dari kejadian ini, korban dapat mengalami trauma, rasa takut, dan kehilangan kepercayaan diri. Selain itu, masyarakat juga menjadi khawatir terhadap perlakuan yang diterima anak-anak di lingkungan sekolahnya atau di sekitarnya. Kasus ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap manusia memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan secara layak. Memaksa seorang melakukan tindakan yang mempermalukan dirinya merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Solusinya adalah memberikan pendidikan dan pembinaan dengan cara yang mendidik, menghormati hak anak, serta menghindari segala bentuk kekerasan maupun penghinaan. Lalu kasus yang ketiga. Kasus ketiga adalah penahanan ijazah siswa karena masih memiliki tunggakan biaya sekolah. Kasus seperti ini pernah terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan menjadi perbincangan masyarakat setelah viral di media sosial. Penyebab utama kasus ini adalah adanya kebijakan sekolah yang menahan ijazah sebagai jaminan agar tunggakan biaya pendidikan segera dibayarkan. Akibatnya, siswa mengalami kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun mencari pekerjaan karena tidak memiliki dokumen kelulusan yang diperlukan. Kasus ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Oleh karena itu, masalah ekonomi seharusnya tidak menjadi alasan untuk menghambat masa depan siswa. Solusi yang dapat dilakukan adalah mencari jalan tengah antara pihak sekolah dan pihak siswa. Misalnya, melalui sistem cicilan atau bantuan pendidikan tanpa harus menahan ijazah tersebut. Lalu kasus keempat, perundungan siswa SMP di Pringsewu, Lampung. Kasus keempat terjadi di Kabupaten Pringsewu, Lampung pada tahun 2026 ini. Sebuah video menunjukkan seorang siswa SMP menjadi korban perundungan dan penganiayaan oleh teman-temannya. Dalam video tersebut, korban dipukul dan ditendang, sementara siswa lain hanya menonton tanpa berusaha membantu.
Penyebab kasus ini antara lain karena kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran mengenai dampak bullying, serta kurangnya rasa empati terhadap sesama. Akibat yang ditimbulkan tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan prestasi belajar korban. Kasus ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena tidak menghormati hak dan martabat sesama manusia. Selain itu, kasus ini juga bertentangan dengan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, karena menciptakan permusuhan dan perpecahan di lingkungan sekolah. Solusinya adalah meningkatkan pendidikan karakter, memperkuat pengawasan di sekolah, dan menumbuhkan budaya saling menghargai serta peduli terhadap sesama. Lalu kasus yang kelima, dugaan korupsi kuota haji tahun 2026. Kasus kelima adalah dugaan korupsi kuota haji yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada tahun 2026. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan kuota haji yang seharusnya diberikan secara adil kepada masyarakat. Penyebab terjadinya kasus diduga karena adanya penyalahgunaan jabatan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan kuota haji. Akibat dari kasus ini adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, masyarakat yang seharusnya mendapatkan kesempatan secara adil dapat merasa dirugikan. Nah, kasus ini bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil tanpa adanya perlakuan khusus atau penyalahgunaan wewenang. Solusinya adalah meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan memberikan sanksi yang tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Dari 5 kasus yang telah saya bahas, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat berbagai pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari diskriminasi terhadap siswa, tindakan perundungan, penyalahgunaan jasa, hingga dugaan korupsi. Kasus-kasus tersebut menunjukkan pentingnya penerapan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar terciptanya lingkungan yang lebih adil, aman, dan juga menghargai sesama.